Oke teman-teman, kita lanjutin pembahasan kita, pembelajaran kita mengenai aplikasi pembayaran SPP sekolah. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menampilkan, mengubah, menghapus, dan menambahkan data siswa. Jadi sampai sini kita sudah punya sebuah sistem yang menghandle data siswa. Pastikan dulu teman-teman sudah ngikutin langkah sebelumnya atau pembahasan sebelumnya. Pastikan juga teman-teman tuh sudah batas ini, sudah berfungsi tambah datanya, di datanya sudah berfungsi juga, dan hapusnya juga berfungsi juga. Karena selanjutnya kita akan mengambil data yang sudah kita buat di sini di halaman edit data siswa. Kita akan kopas saja ke master data yang ini. Karena skemanya bakal sama saja. Mungkin kita akan menambahkan beberapa saja, tidak terlalu banyak. Skemanya sama dan ada beberapa tabel juga yang hanya punya dua field. Jadi mungkin akan sedikit lebih cepat daripada ya kita membahas CRUD data siswa pada awalnya. Nah, sekali lagi saya ingatin teman-teman, kalau teman-teman belum berhasil sistemnya, tambah datanya belum berhasil, edit datanya belum berhasil, hapusnya belum berhasil, teman-teman ulangin lagi fase sebelumnya. Jika teman-teman ada yang bingung dan ada yang nggak bisa atau kenapa nih error padahal udah diulang-ulang videonya, nggak usah khawatir, teman-teman masih bisa tuliskan keluhan teman-teman di kolom komentar, atau teman-teman bisa tanyakan langsung ke saya di Instagram, DM saja, insya Allah saya balas teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Oke, kita langsung saja kita lanjut ke fase selanjutnya. Mudah-mudahan cukup waktunya untuk membahas semua data yang ada tersisa, data kelas, jurusan, angkatan, dan admin. Oke, kita mulai membuat halaman baru. Kita keluarin dulu halaman yang udah ada di sini. Kita masih butuhkan view karena skemanya sama, nanti kita akan tambahkan aja di bawahnya sini. Kita butuh view nanti, dan juga kita akan tambahin juga di header ini sebuah halaman baru, yaitu edit data kelas. Ini juga kita buat nih, edit data jurusan, edit data angkatan, edit data admin. Nah, kita mulai dari data kelas dulu, kita inputkan atau kita buat dulu filenya, edit data kelas sesuai dengan nama yang kita tulis sebelumnya di header. Oke teman-teman, di sini kita mau kopas saja data yang sudah kita buat di tabel atau yang sudah kita buat di halaman edit data siswa. Kita kopas saja. Mungkin ada beberapa yang kita ganti nanti. Pastilah ya ada yang kita ganti. Jadi kita paste saja di sini. Pertama kita ganti dulu tabelnya. Tabel yang akan tampil. Ini kita ganti dulu juga. Ini data kelas. Kita nggak pakai query seperti ini karena kita query-nya strict aja. Kita hanya mengquery ke data kelas saja. Select bintang from, ini apa saja, semuanya dari tabel kelas. Oke. Ini kita ada berapa ya? Ada 3 kayaknya ya. Ada 2. Kita mau pilih di sini, kita mau masukin nomor, lalu nama kelas. Ini aksi. Sudah 3. Kita hapus sisanya yang ini. Nah, di sini kita mau nambahin yang baru nih. Kita butuh variabel nomor terus sama dengan 0. Dan di sini kita mau tambahin titik baru untuk mengecho nomornya, nomor 14. Oke,
kita butuh mengecho juga di sini nama kelas. Lalu sudah, itu aja kayaknya. Kita hapus. Jadi datanya cuma satu. Di sini kita buat ID kelas yang diparsing. Nih, ini juga ID kelas. Oke, jadi gampang teman-teman. Cuman edit segitu aja. Pokoknya kita ganti di sini yang berkaitan dengan data-data yang ada di sebelumnya. Kita rubah jadi ini jadi data kelas. Ini nama kita kelas pakai inputan kayaknya. Kita hapus dulu ini teman-teman. Hapus. Kita hanya butuh satu, yaitu inputan untuk nama kelasnya saja. Nama kelas. Oke. Ganti juga nama kelas. Simpen. Edit data kelas. Oke, tadi teman-teman. Disimpan, kita handle dulu yang disimpan. Kita lihat di sini, kita hapus. Kita ganti ini nama kelas. Ini tadi postnya nama kelas. Insert into kelas. Ini cuman kelas saja, nama kelas. Nama kelas. Value-nya nama kelas. Nama kelas. Oke. Karena ID kelasnya itu auto increment, jadi dia akan nambah secara otomatis ketika data disimpan. Ini kita ganti juga jadi kelas. Oke. Berhasil data simpannya. Kita sekalian aja kayaknya ya. Ini kita sekalian aja ganti jadi ID kelas. Ini juga ID kelas. Ini data kelas, ini kita ganti dulu. Jadi data kelas. Data kelas. Oke, kita handle dulu yang ini. Yang di halaman ini. Kita pindah ke view teman-teman. Ini ID kelas nih. Kita parsing ID kelas nih. Jadi kita tangkap juga di sini tuh ID kelas. Gimana ya? Jika Anda post ID kelas, kita tampung dulu ID kelasnya di variabel ID kelas. Post ID kelas. Nah, kita mau query ke database-nya menggunakan ID kelas ini. Kita langsung aja kita eksekusi MySQL query con seperti biasa. Kita tulis langsung di sini, select tang from kelas where, ini editnya where ID kelas itu sama dengan ID kelas. Teman-teman pastinya udah paham ya cara query ini. Terus kita mau melakukan pengepatch data atau pengambilan data MySQL fetch search. Teman-teman bisa memakai fetch search atau fetch array, tapi kita akan pakai fetch search saja biar lebih gampang. Oke. Kita harus ngopi lagi nih yang ini. Kita kopas saja yang ini sedikit aja. Form ke sini. Kita tutup dulu. Sini kita buka lagi tag PHP-nya. Paste. Nah, selanjutnya ini kita butuh juga teman-teman. Will kita paste juga di sini. Oke. Nah, di input ini kita rubah dulu teman-teman. Ini hidden, perlu kita hidden kan. Ini kelas. Selanjutnya di sini kita perlu tambahan input lagi. Ini kita tampilin, ini teks. Ini namanya nama kelas.
dan value-nya res nama kelas. Ya, nama kelas. Jangan lupa kelasnya kita tambahin biar lebih cantik formnya. Kelas form control. Oke, sudah. Ini kita ganti ID kelas. Ini kita ganti edit data kelas. Oke. Oke, sudah kita ganti semua. Kita kembali lagi ke halaman edit data kelas. Di sini kita mau ganti, kita hapus dulu ini teman-teman. Ini kita tampung ID kelas. Di sini juga ID kelas. Kita hapus saja dulu ini teman-teman. Set update kelas. Set nama kelas itu sama dengan nama kelas. Oh ya, kita belum nampung nama kelasnya teman-teman. Kita tampung dulu nama kelasnya. Post kita biar aman, kita pakai XML entities dan strip tag-nya biar terhindar dari ini SQL injection. Ini post nama kelas, nama kelas. Jangan lupa titik koma. Ini juga jangan lupa titik koma. Berhasil data. Ops. Sebentar. Ini data kelas. Ini kita ganti edit data kelas PHP. Oke. Sejauh ini sudah berfungsi, tapi kita langsung aja ke atas teman-teman. Kita mau rubah juga ini biar bisa langsung berfungsi tombol hapusnya. Kita ganti juga jadi ID kelas from kelas ya. Terus ini kita ganti juga kelas. Ini juga edit data kelas. Kita cek lagi ada yang masih berhubungan dengan data siswa atau tidak. Kita coba teman-teman, apakah berhasil berfungsi. Kita lihat dulu unsur data kelas. Kita belum save kayaknya header kita. Save dulu. Kita reload data kelas. Oke, sudah muncul. Nomornya nggak nambah ya. Ntar dulu. Oh iya, nomornya ini 1. Dimulai dari 1, bukan dari 0 teman-teman. Oke, 1. Oke, kita sudah punya. Kita bisa edit data kelasnya. Belum muncul. Data kelas. Kita coba cek dulu di inspection. Apakah dia berjalan codingan kita? Edit. Sudah jalan dia. Dia nggak mau respon apa-apa teman-teman. ID kelas. View. Di kelas. Ini punya siapa ini? Oh ya, kita tulis dulu sini teman-teman. Ini nggak usah pakai karena bingung dia programnya. Karena tag yang ini yang if di atas itu close-nya harus di sini. Itulah ngapa dia nggak masuk. Kita klik edit. Sudah muncul teman-teman nama kelasnya. Kita mau ganti, kita tambah dulu ya. Kita tambah kelas baru. Nama kelas misalkan kelas 11.
atau kelas 9 dulu, kelas 9. Simpan. Terus simpan. Ya. Tapi ada, sebentar dulu kita coba dulu yang bagian yang lainnya, kita coba tambahin data sembarangan. Kita mau hapus. Kita edit dulu. Edit gitu, sembarangan. Oh ya, kita belum ganti ini teman-teman, edit data kelas. Jadi ketika tombol form itu diklik, dia akan menuju, actionnya akan menuju ke edit data kelas halaman yang kita buka tadi. Jadi kita kurang tadi penulisan T-nya teman-teman. Mungkin teman-teman nggak kurang, saya yang kurang ya. Kita edit dulu, mungkin kita ganti sembarangan dulu. Berhasil edit. Oh, dia terganti semuanya teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak ngasih where. Bener nggak? Iya, kita nggak ngasih where. Kita edit semuanya. Jadi kita lupa nambahin where di sini teman-teman. Where ID kelas sama dengan ID kelas. Jangan di skip teman-teman. Jadi jika teman-teman skip tadi mungkin teman-teman akan miss. Kita edit lagi teman-teman datanya. Mungkin kita tambahin fungsi baru ya teman-teman di sini, karena data kelas ini kita harus tulis dengan huruf besar semua. Maka kita akan tambahkan sebuah built-in function dari PHP yang namanya str to upper untuk merubah semua huruf menjadi besar. Di editnya juga kita tambahin str to upper. Nanti di halaman data siswa ini kita rubah aja kayaknya. Di sini kita butuh bukan str to upper, tapi kita mau buat huruf awal dari setiap kalimatnya huruf besar. Misalkan seperti ini, Hari Agustian. Hari Gustian. Ini nih depannya kita buat besar semua nanti, otomatis besar. Dia menggunakan built-in function namanya UC word. Oke, sama kita copy saja ke sini teman-teman. Teman-teman klik Ctrl aja kalau teman-teman menggunakan Sublime untuk mengkopas sekaligus. Kita paste. Ops, salah. Kita butuh ya tutup kurung. Sama di simpennya juga kita tambahin. Sepertinya yang ID kelas ini nggak usah sebenarnya ya teman-teman. Kita hanya butuh di sini aja kayaknya. Saya lupa baca tadi. Karena integer itu tidak perlu pakai ini. Kita hapus lagi lah. Jadi mohon maaf teman-teman atas ketidaknyamanannya. Karena saya nggak baca lagi tadi. Sorry. Kita hapus lagi. Mudah-mudahan teman-teman belum mengikuti langkah ini nih, mudah-mudahan. Mungkin antara teman-teman sudah paham nih. Jadi saya teledor tadi. Oke, sudah kita perbaikin. Kita coba lagi di master data class. Kita mau edit. Ini kita pakai huruf kecil aja nih teman-teman. Kecil. Kelas 10. Dia akan nyimpen besar. Berhasil berarti. Kelas 11. Maksudnya kelas 12. Ini kayaknya kelas 9 deh. Kelas 9. Kelas 10. Kelas 11. Kita kalau ya sampai 11 ya, kelas 12 ya. 9, 10, 11 sampai 12 ya kalau kita SMA itu ya. Ya kelas 10 ya. Mulai dari 10 ya. Oke. Salah teman-teman. Mulai dari 10. Di sini 11. Sini 12.
10, 11, oh 11, 12. Oke, sudah berhasil. Kita mau tambahin data baru lagi, data dummy, tapi kita mau cobain function hapus. Kayaknya ya, dia ada yang belum kita edit teman-teman. Di sini di data kelasnya salah tadi teman-teman, belum bener. Yang kita parsing bukan ID kelas, ID siswa tadinya. Di kelas dulu. Oke, sudah berhasil teman-teman. Kita coba hapus dulu ini. Kenapa dia kembali ke sana ya? Oh, salah alamat dia. Oke, berhasil nih kayaknya. Oke teman-teman, tadi salah alamat. Ini data kelas, masih data siswa tadinya, belum kita rubah. Sudah beres, kita sudah punya fungsionalitas untuk menghandle data kelas. Gampang, karena dikit sekali dan sudah kita selesaikan fungsionalitasnya semuanya. Tinggal kopas-kopas saja. Sekarang kita lanjut ke jurusan, tanpa basa-basi lagi. Lanjut ke jurusan, kita buat file baru, namanya edit data jurusan.php. Kita kembali, kita copy, kita paste di sini. Kita lakukan seperti tadi, dari atas saja kayaknya. Kita ganti dari sini jadi dari ini ya, dari data apa nih? Jurusan. Nama jurusan. Select from jurusan. Oke. Ini jangan lupa lagi edit data jurusan. Ini ID jurusan. ID jurusan. Ini juga ID jurusan. Oke, kita handle dulu ini. Jadi nama jurusan. Kita cari lagi teman-teman. Ini kita ganti jadi data jurusan dan sama, cuman satu kolom saja dia, satu inputan. Simpen, edit data jurusan. Oke, ini data jurusan. Teman-teman ikutin, hati-hati, lihat-lihat lagi. Simpan, ini nama jurusan. Insert into jurusan. Nama jurusan. Values-nya nama jurusan. Dan yang disimpan di sini adalah nama jurusan. Data kelas ini kita ganti jadi data jurusan berhasil disimpan. Oke. Kita ke sini, ini kita ganti, ini ID kelasnya kita ganti jadi ID jurusan. Ini data jurusan. Ini juga kita ganti lagi jadi ID jurusan plus ID jurusan. Mungkin teman-teman sudah paham, jadi teman-teman bisa duluan aja kalau pengen. Nggak perlu melihat saya melakukan ini semua. Ini nama jurusan. Ganti jadi nama jurusan. Where ID kelas, ini ganti ID jurusan. Data kelas, ini kita rubah jurusan. Edit data jurusan. Oke. Kita ke atas, teman-teman. Ini kita ganti juga jadi ID jurusan. Ini kita ganti jadi jurusan. Ini ganti juga jadi jurusan. Oke, berhasil. Kita ke view lagi teman-teman. Sama seperti sebelumnya stepnya.
kita perlu nambahin sebuah lagi di sini. Kita copy saja teman-teman. Copy. Ops. Ke sini. Saja satu aja teman-teman. Tiklesnya. Select from jurusan where ID jurusannya sama dengan post ID jurusan yang kita parsing tadi. Kita ganti edit data jurusan. Kita ganti jadi ID jurusan. Nama kelas jadi nama jurusan. Dan selesai teman-teman. Kita coba. Kita reload dulu. Kita ke data jurusan. Edit data jurusan nggak ada, teman-teman. Edit data jurusan. .php-nya mana? Oke. Sedikit kesalahan teknis. Sudah muncul teman-teman. Jurusannya juga kita buat gede-gede ya kayaknya. Ya. Kita tambahin dulu jurusan ini namanya akuntansi 1. Simpen. Oke, sudah berhasil. Kita tambahin data dummy. Kita coba edit. Jadi dummy lagi, kita simpen. Oke, ada yang miss di sini di editnya, teman-teman. Kita salah ambil. Kita belum ya ini kita belum ganti-ganti ini. Ini nama jurusan. Dan data yang di sini ini adalah nama jurusan. Oke, teman-teman, tadi ada kesalahan. Kita coba lagi. Edit. Ini kosong, kita tambahin. Oke, berhasil, kita hapus. Oke, berhasil. Data jurusan sudah berhasil kita handle. Lanjut ke data angkatan. Data angkatan mungkin ada form lagi, teman-teman, yang harus ditambahin. Kita langsung saja. Tambah data baru. Edit. Data, tadi angkatan. Angkatan.php. Kita lihat dulu di header, betul nggak? Itu alamatnya. Edit data angkatannya, betul. Kita kembali, kita kopas ini, kita copy, kita paste di sini. Kembali kita seperti tadi. Data angkatan. Angkatan ini dia punya kolom lagi di sini, teman-teman. Namanya biaya. Jadi biaya itu ditentukan per angkatan. Angkatan tahun 2017 itu tidak sama dengan angkatan 2018 jumlah pembayarannya. Jadi idenya seperti itu. Select from angkatan. Huruf kecil. Jangan lupa tambah lagi 1. Sini namanya nama angkatan. Di sini biaya. Kalau nggak salah kita cek dulu ya, teman-teman, database-nya. Ya, biaya. Betul, teman-teman. Kita kasih nomor juga. Oke, ini kita ganti jadi edit data angkatan. Ini kita ganti jadi ID angkatan ID angkatan. Oke. Sip, sudah. Kita scroll ke bawah, kita ganti lagi nih angkatan. Kita butuh inputan lagi 1. Karena inputan di angkatan itu ada 2. Kita paste. Ini nama biaya.
biaya SPP. Oke. Oke, sudah kita edit data angkatan. Data angkatan. Simpen. Di sini kita butuh lagi satu lagi. Namanya biaya. Ini nama angkatan. Insert into angkatan. Nama jurusan sama biaya. Nama angkatan sama biaya. Kita ganti jadi nama angkatan. Terus di sini satu lagi biaya. Oke. Data jurusan ganti jadi data angkatan. Baik, lanjut. Kita ganti juga yang ini. Jadi ID angkatan. Ini juga kita ganti jadi data angkatan. Sip. Satu kali lagi. Paste. Kita ganti juga ini jadi nama angkatan. Ini kita ganti juga jadi ID angkatan. Nama jurusan yang ini kita ganti jadi biaya. Update angkatan. Set nama angkatan sama dengan nama angkatan. Terus biaya sama dengan biaya. Where ID angkatan sama dengan ID angkatan. Oke, sudah berhasil nih kayaknya. Tapi kita ke view dulu. Kita bikin lagi di sini. Kita tangkap ID angkatan. Select from angkatan. Oke, ini ganti jadi edit data angkatan. Kita ganti jadi ID angkatan. Kita butuh satu lagi, itu biaya. Ini ganti jadi nama angkatan. Ini jadi biaya. Sip. Kita lihat teman-teman. Bam, kita refresh, kita ke data angkatan. Oke, sudah ada di sini teman-teman. Nanti di ujung-ujung videonya, di finishingnya kita akan tambahin fungsionalitas untuk penomoran angka untuk currency-nya atau mata uangnya, biar ada RP-nya dan lebih teratur. Tapi nanti teman-teman, kita tambahin dulu datanya. Nama, masih placeholder-nya belum diganti, kita ganti dulu. Nama angkatan. Salah ya. Jurusan. Ini ya. Nama angkatan. Ya, ini. Sudah. Kita kembali refresh. Nama angkatannya 2021, 2022. 2002 ya. 2022, 2023. Itu biaya SPP-nya itu 350, misalkan naik 100. Simpen. Oke. Ops, ada yang error tadi. Kayaknya ada yang salah di sini, teman-teman. Insert itu angkatan, nama angkatan, biaya, nama. Kita lihat dulu di tabelnya. Oke.
Tadi ada yang error. Ya, ini kita belum ganti jadi nama angkatan. Ganti dulu teman-teman namanya, biar bisa sama dengan yang ini. Terus lagi kita edit. Ini masih belum rapi, nggak apa-apa. 2022, 2023. Simpen. Oke, setelah kembali dia teman-teman. Ini belum kita ganti nih. Angkatan. Edit. Oke, ini. Sudah. Coba lagi 2024. 2023. 2024 naik lagi. 450 misalkan. Semoga. Simpen. Oke. Sudah punya di sini. Dan kita tambahin data dummy. Coba kita hapus. Ceng, belum berhasil karena belum kita tambahin di sini teman-teman. Jadi di sini adalah ID angkatan, delete from angkatan, data jurusan yang kita ganti angkatan. Tuh, sudah selesai teman-teman, sudah dihapus data angkatannya. Tinggal ke data admin. Kita belum punya admin, jadi kita akan kur data adminnya belakangan aja teman-teman, ketika kita sudah punya sistem login. Oke teman-teman, untuk master datanya sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke proses transaksi, tetapi ke video selanjutnya.